Mohon izin karena ini PPT-nya tidak bisa di-fullkan. Mungkin hanya seperti ini aja ya, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Harmita dengan NIM A1C322029. Saya selaku moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yaitu pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Dengan anggota kelompok, yang pertama Gita Salsabila Nurmayahya dengan NIM A1C322017, Devi Harmita dengan NIM A1C322029, Putri Rahma dengan NIM A1C322031, Rindi Puspita Anggrini dengan NIM A1C322035, Kartin Wendra dengan NIM A1C322043, dan yang terakhir Rizka Nopitasari dengan NIM A1C322047. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rizka. Kepadanya disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendidikan multikultural. Pendidikan merupakan proses mengembangkan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Pendidikan sebagai sebuah proses mengembangkan sumber daya manusia agar memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal, memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya. Lebih dari itu, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, di mana manusia diharapkan mampu memahami dirinya, orang lain, alam, dan lingkungan budayanya. Atas dasar inilah, pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekuensi dari tujuan pendidikan, yaitu mengasah rasa, karya, dan karsa. Selanjutnya, multikultural secara etimologis, yaitu multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Rizka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindi. Kepada Rindi disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait kunci pendidikan multikultural, yaitu dengan melihat orang lain. Nah, untuk poin pertama itu ada pertemuan konkret. Pertemuan yang nyata, face to face, diri kita dengan orang lain. Nah, di sini maksudnya jika kita mengaitkan pendidikan multikultural ini dengan melihat orang lain, pastinya itu kan ada pertemuan atau perjumpaan dengan orang lain tersebut kan. Nah, jadi di situ akan terjalin interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, kemudian ada poin yang kedua yaitu membuka cakrawala transendensi bagi manusia. Nah, yang poin kedua ini maksudnya transendensi merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan poin yang ketiga ada menekankan etika, tanggung jawab antara satu dengan yang lain, dengan segala dimensi perbedaan di dalamnya. Nah, dengan adanya hubungan tadi seperti pertemuan dengan sesama, terus hubungan dengan Tuhannya, itu akan menimbulkan suatu etika yang harus dimiliki oleh masing-masing manusia. Nah, dengan etika itu merupakan suatu tanggung jawab yang harus dimiliki sebagai manusia dengan segala dimensi perbedaan di dalamnya seperti beda ras, beda suku, beda agama, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik mewujudkan perjumpaan. Nah, dari perjumpaan tadi yang merupakan interaksi dari satu orang dengan orang lain itu mestinya ada karakteristik tanggung jawab, ya kan? Yang pertama itu ada tanggung jawab bersifat konkret, mengacu pada pribadi sebagai subjek. Nah, di sini maksudnya tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang itu bersifatnya itu nyata, konkret. Nah, sebagai contoh kita sebagai
manusia itu kan harus saling membantu. Misalnya ada orang yang membutuhkan, nah di situ dalam kondisinya hanya ada kita dengan orang tersebut. Nah, kita berhak untuk tanggung jawab untuk membantu orang yang memerlukan bantuan kita. Yang kedua, ada tanggung jawab bersifat asimetris. Di sini maksudnya tanpa mengharapkan timbal balik. Nah, jadi dapat kita jelaskan tuh seperti kita membantu tadi kan, kita membantu itu pastinya dalam diri kita jangan kita harapkan imbalan dari orang yang kita bantu gitu. Jadi kita di sini dituntut untuk kerja ikhlas seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rindi atas penjelasannya. Lanjut ke materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Pada Putri disilakan. Mohon maaf itu di mute itu. Jadi tidak dengar. Maaf sebelumnya. Yang pertama yaitu program yang berorientasi pada konten, di mana upaya yang berorientasi pada konten adalah jenis pendidikan multikultural yang paling umum dan dapat segera dikenali. Tujuan utamanya adalah memasukkan konten tentang berbagai kelompok budaya dalam kurikulum dan materi pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan nara didik tentang kelompok-kelompok ini. Itu tujuan yang terbagi menjadi 3, yaitu untuk mengembangkan konten multikultural di seluruh disiplin ilmu. Yang kedua yaitu untuk memasukkan berbagai sudut pandang dan perspektif berbeda dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu untuk mengubah kanon sehingga akhirnya mengembangkan paradigma baru dalam kurikulum. Baik, yang kedua yaitu program berorientasi pada siswa. Karena pendidikan multikultural adalah upaya mencerminkan keberagaman yang semakin berkembang di ruang kelas, maka banyak program bergerak melampaui revisi kurikulum yang secara khusus mengatasi kebutuhan akademik kelompok siswa tertentu yang ditentukan sebelumnya dengan cermat, biasanya siswa dari kelompok minoritas. Karakter dalam arti luas yaitu yang pertama, program menggunakan penelitian ke dalam gaya belajar yang berbasis budaya. Yang kedua yaitu program bilingual atau bikultural. Yang ketiga yaitu program matematika dan sains. Yang ketiga yaitu program yang berorientasi pada sosial masyarakat. Program-program ini berusaha untuk mereformasikan sekolah dan konteks budaya serta iklim politik sekolah, bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan prestasi akademik atau untuk meningkatkan isi pengetahuan multikultural, tetapi bertujuan meningkatkan dampak lebih luas dalam hal toleransi budaya dan ras serta mengurangi bias. Kategori dalam arti luas yaitu menurut BAS, kategori program ini tidak hanya mencakup program yang direncana untuk merekrutasi dan mendesekrasiasi penghapus iklim realisme sekolah, tetapi juga program yang direncanakan untuk meningkatkan semua jenis kontak di antara ras-ras yang ada. Program ini mendorong guru dari kelompok minoritas agar lebih berkembang dalam hal berorientasi, program anti bias, dan program belajar kooperatif. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Rahma atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fartin. Pada Fartin disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan.
Strategi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi atau memenangkan persoalan khususnya pada spesifik. Untuk menumbuhkan sikap-sikap yang mengarah kepada pembentukan solidaritas kultural di kalangan generasi muda diperlukan melalui berbagai cara dan wahana. Pendidikan multikultural di Indonesia adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan sekarang ini. Pertama, nilai inti pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menggugus minimal 4 nilai penting. Yang pertama yaitu apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya. Yang kedua yaitu pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. Dan yang terakhir yaitu pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan multikultural. Merujuk kepada berbagai pemikiran mengatakan esensi tujuan pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membimbing peserta didik mengembangkan konsep diri yang positif. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik berpartisipasi aktif. Yang ketiga, membuka peluang dalam mendapatkan kemudahan pendidikan. Yang keempat, menumbuhkan empati peserta didik. Dan yang kelima, memberikan tempat yang layak dan utama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Partin atas penjelasannya. Materi selanjutnya masih tentang strategi pengembangan yang akan dijelaskan oleh Gita. Saya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gita Salsabila akan melanjutkan materi strategi pengembangan. Strategi pengembangan yang ketiga ialah karakteristik pendidikan multikultural. Menurut Nieto dan Bode, menyebutkan ada 7 karakteristik yang harus ada dalam pendidikan. Yaitu yang pertama, pendidikan multikultural bersifat anti-rasis. Yang kedua, pendidikan multikultural harus dianggap sama pentingnya dengan membaca, menulis, dan matematika. Yang ketiga, pendidikan multikultural sangat penting bagi semua siswa. Yang keempat, pendidikan multikultural meresap. Yang kelima, pendidikan multikultural menjunjung tema keadilan sosial. Dan yang keenam, pendidikan multikultural adalah proses berkelanjutan, proses kompleks yang tidak pernah sepenuhnya lengkap. Poin yang keempat yaitu pendidikan multikultural idenya menyentuh 4 ranah atau kawasan dalam implementasinya, yakni kawasan kognitif atau pengembangan pengetahuan, kawasan attitude atau pengembangan sikap, kawasan psikomotorik atau pengembangan praktek fisikal, dan yang terakhir adalah kawasan life skill atau pengembangan kecakapan hidup, sehingga pendidikan multikultural itu tidak hanya diimplementasikan di ruang kelas, tetapi juga di ruang keluarga dan ruang kehidupan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Poin yang kelima yaitu integrasi pendidikan multikultural. Azra menyebutkan bahwa peran penting Departemen Pendidikan Nasional RI dengan pelaksanaan pendidikan multikultural, yaitu dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstrakurikuler atau menjadi bagian kurikulum sebagai mata pelajaran terpisah atau berdiri sendiri, ataupun sebaliknya terpadu atau terintegrasi. Terkait dengan pemikiran Azra itu, para pakar pemerhati pendidikan multikultural di Indonesia dalam berbagai karya tulis ilmiah menyebutkan salah satu mata pelajaran yang relevan bagi pengimplementasian pendidikan multikultural adalah pendidikan kewarganegaraan. Demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Gita atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Untuk satu kelompok diberikan satu pertanyaan, dan tolong pertanyaan ditulis di kolom chat agar yang lain juga bisa melihat pertanyaan atau memberikan jawaban. Kepada Sri Suryati, silakan. Instruksi dari Bapaknya, Kasih satu kelompok satu. 2 pertanyaan. Baiklah, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suryati dengan NIM A1C322051 dari kelompok 1. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, apa yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian pendidikan multikultural, terutama di dalam suatu universitas atau dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya atas Sri. Tolong pertanyaannya diketik di kolom chat. Selanjutnya untuk Aldi, disilakan untuk membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redden Muhammad Afreldi dengan NIM A1C3-22019. Saya ingin bertanya kepada Gita, kenapa strategi pengembangan karakteristik multikultural itu diperlukan? Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Esra, disilakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi Rizka menjelaskan tentang memanusiakan manusia. Nah, bagaimana cara memanusiakan manusia dengan banyaknya sekarang generasi muda yang melanggar aturan, bahkan tidak terima dengan adanya perbedaan? Baik, terima kasih kepada Esra atas pertanyaannya. Kepada Sarah, dipersilakan. Terima kasih kepada Devi sebagai moderator. Nah, pertanyaan dari saya tadi kan si Fartin menjelaskan strategi pengembangan dan ada poin tentang pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Nah, itu maksudnya bagaimana dan kenapa ada strategi pengembangan seperti itu di pendidikan multikultural? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sarah atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Iza, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Tadi dijelaskan mengenai kunci pendidikan multikultural. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara untuk menerapkan atau cara penerapan dari kunci pendidikan multikultural tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iza atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Dormian, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya.
saya ingin bertanya, tadi kan kalian ada menjelaskan tentang multikultural bersifat anti rasis. Yang dimaksud dari pendidikan multikultural bersifat anti rasis itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Pak Dolores dipersilakan. Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Woi. Baiklah, kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan, mohon ditulis dan berikan waktu untuk kami mencari jawaban. Ya, sambil untuk menunggu jawaban dari kelompok 2, saya beritahu kepada teman-teman untuk absen terlebih dahulu di LMS. Udah ada yang bisa absen nggak? Lucia. Kodenya masih ada nggak, Pen? Baiklah, untuk pertanyaan dari Lucia akan dijawab oleh Putri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lucia, yaitu mengapa pendidikan multikultural sangat penting untuk implementasi dalam pendidikan di Indonesia. Jelaskan serta berikan contohnya. Di sini yaitu pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berlandasan pada asas dan prinsip konsep multikulturalisme, yaitu konsep keberagaman yang mengikuti, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang
yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas agama berdasarkan nilai dan paham demokratis dan pembangunan plural budaya dalam usaha memerangi prasangka dan diskriminasi. Yaitu adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik serta didik diharapkan tidak meningkatkan akar budayaan dan pendidikan multikultural sangat relevan digunakan untuk demokrasi yang ada seperti sekarang. Contohnya saya mengambil toleransi yaitu menghargai serta memberikan perlakuan yang sama untuk masyarakat. Semua masyarakat sekolah dalam menghormati dan menghargai setiap perbedaan. Dan sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri atas jawabannya. Bagaimana Lucia, apakah jawabannya sudah pas? Kalau mau disanggah. Terima kasih, jawabannya sudah pas. Terima kasih. Tolong Put. Pertanyaan dari Sri. Sarah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan Sri yang akan dijawab oleh Rindi. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Sri dengan pertanyaan, apa yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural terkhusus dalam universitas atau masyarakat? Nah, di sini kita biasanya implementasi pendidikan multikultural itu tantangannya kita ketahui dulu, misalnya itu ada konflik multikultural itu kan disebabkan karena adanya paham ya yang menganggap kelompoknya itu tuh lebih penting atau lebih unggul dari kelompok lain. Nah, itu merupakan salah satu poin ya yang ada dalam diri orang-orang yang tidak dapat menerima perbedaan. Nah, jadi tantangannya itu dapat kita ibaratkan atau kita simpulkan sebagai sifat yang dimiliki seseorang, masing-masing pribadi seseorang, yaitu tidak dapat menerima perbedaan gitu. Nah, jadi dalam suatu kelompok itu tuh menganggap bahwa dia tuh paling unggul. Nah, itu merupakan tantangan ya dalam menerapkan pendidikan multikultural. Biasa contohnya saja seperti dalam sekolah itu tuh hanya kita katakan kalau sekolah itu kan banyak tuh dari mana saja. Mungkin dari segi agama ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Nah, itu contohnya saja mereka hanya berkelompok atau hanya berteman dengan satu agama tersebut. Nah, itu sebagai contoh penerapannya. Mungkin hanya itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rindi atas jawabannya. Bagaimana Sri, apakah sudah pas atau ada tambahan? Terima kasih untuk jawabannya, tapi menurut Rindi bagaimana cara Rindi itu menghadapi tantangannya kalau misalnya Rindi ini jadi pemateri atau penyaji dari pendidikan multikultural itu sendiri? Baik, langsung jawab saja ya. Menurut saya itu kita kan jikalau sebagai pemateri ya untuk menghadapi tantangan tersebut kita perlu edukasi. Nah, di situ kan kita sebagai materi kan mungkin kita dapat dikatakan sebagai sosialisasi. Nah, dalam sosialisasi tersebut mestinya kita sebagai pemateri harus mengedukasi kepada mungkin masyarakat atau mahasiswa bahwa kita itu tuh berada di dalam multikultural, dalam kehidupan berbagai macam budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, di situ untuk kita saja Indonesia ini dalam berbagai perbedaan ya yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu agar tidak terpecah, nah kita harus bersatu. Nah, dari konsep Pancasila itu, kan kita Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita masuk ke dalam konsep Pancasila yang mana poin ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, untuk menegakkan persatuan tersebut, nah kita harus menerapkan bahwa pendidikan multikultural itu sangat penting, gitu. Nah, dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari dan membuka pola pikir masyarakat atau mahasiswa bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan perbedaan, kita harus
bisa toleransi terhadap sesama, karena kita hidup tuh bukan hanya satu suku atau satu budaya gitu. Kita berbagai macam gitu. Seperti itu. Bagaimana dengan Sri? Baiklah, terima kasih atas pemaparan yang sudah jelas bagi saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Iza akan dijawab oleh Rindi. Baik, untuk pertanyaan Ija yaitu bagaimana cara penerapan atau menerapkan kunci pendidikan multikultural dalam kehidupan. Nah, tadi kan mohon maaf, tadi di unmute. Nah, jadi pertanyaan dari Ija yaitu bagaimana cara penerapan atau menerapkan kunci pendidikan multikultural dalam kehidupan. Nah, tadi kan di dalam PPT sudah dijelaskan bahwa ada beberapa karakteristik. Ya, dua karakteristik. Nah, karakteristik itu merupakan jenis karakteristik tanggung jawab. Yang mana implementasinya, penerapannya itu ada dua, yaitu bersifat nyata atau konkret. Kemudian dari karakteristik yang pertama itu kaitannya ada karakteristik asimetri. Nah, itu. Jadi kita dapat diketahui bahwa dari beberapa kunci pertama itu kan ada pertemuan secara konkret. Nah, pertemuan secara konkret itu dapat kita misalkan sebagai misalnya kita dalam kehidupan itu kan berbeda-beda dari segi agama dan lain sebagainya. Nah, di situ pastinya kan kita kebanyakan kan bertemu kan. Misalnya saya bertemu dengan teman saya yang beragama beda dengan saya. Nah, itu merupakan suatu pertemuan dari kunci tadi dengan adanya perbedaan interaksi tadi yang dapat kita rasakan. Nah, itu akan merupakan suatu kunci untuk menerapkan multikultural atau pendidikan multikultural dalam kehidupan. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, bagaimana Iza atas jawabannya? Apakah ada tambahan atau sudah pas? Pas. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan Loris yang akan dijawab oleh Rizka. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Loris. Tadi Loris bertanya, faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat adanya pengembangan pendidikan multikultural? Nah, faktor yang mendorong pengembangan pendidikan multikultural diantaranya yaitu iklim sekolah, kurikulum sekolah, sarana dan prasarana, peran guru, program dan kegiatan sekolah, serta dari karakter peserta didik. Yang kedua, ada faktor penghambat terjadinya pengembangan pendidikan multikultural, yaitu sikap individu, kurangnya media keberagaman, poster-poster tentang keberagaman dan nilai-nilai multikultural, serta kurangnya sosialisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk Loris, apakah ada tambahan atau jawabannya sudah pas? Saya terima kasih kepada Rizka. Saya kembali ke moderator. Terima kasih.
Nggak masuk dah. Nggak masuk. Tadi kan udah nyoba. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan Sarah yang akan dijawab oleh Rindi. Dari ini disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi sebagai strategi pengembangan pendidikan multikultural dan apakah itu penting dalam proses strategi pengembangan pendidikan multikultural. Nah, kita jawab satu poin dulu yaitu apa yang dimaksud dengan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Nah, itu maksudnya, kita kan sebagai manusia itu kan hidup di bumi. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab dalam kehidupan di bumi. Nah, maksudnya jika kita kaitkan dengan bumi, di dalam bumi itu kan banyak berbagai unsur seperti alamnya, seperti penghuninya. Nah, di dalam dua unsur itu kita harus mengembangkan tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawab yang seperti untuk alamnya, kita harus menjaga, ya kan, menjaga alam di bumi. Kita tidak boleh merusaknya. Nah, kemudian untuk poin yang kedua ini tanggung jawab terhadap penghuni yang ada di bumi. Nah, penghuni ini ada kaitannya dengan pendidikan multikultural. Nah, maksudnya di sini dalam pendidikan multikultural, penghuni bumi itu kan berbagai macam jenis perbedaannya. Ya kan, ada mulai dari ras, agama, suku, budayanya kan berbeda. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab untuk saling menjaga antara interaksi kita bersama sebagai sesama manusia penghuni bumi. Seperti itu. Nah, kemudian ada sebagai strategi pengembangan pendidikan multikultural dan apakah itu penting dalam proses strategi pendidikan pengembangan multikultural di Indonesia. Nah, itu menurut saya sangat penting karena kembali lagi ke tadi, kita sebagai makhluk bumi itu tuh dalam unsur kedua yaitu sebagai manusia ya, penghuni bumi itu tuh sangat penting diterapkan karena jikalau kita itu berpecah ya kan dalam kehidupan di bumi, terus kita tuh pecah, banyak peperangan sama kita saja dengan saudara-saudara kita aja perang. Nah, itu bagaimana dengan kondisi di bumi gitu. Nah, jadi tanggung jawabnya itu dengan cara berbagai strategi yang telah disebutkan tadi. Nah, itu kita kembangkan lagi. Kita harus merubah pola pikir bahwa kita harus menerapkan dalam diri kita bahwa kita ini berbeda, kita ini satu tujuan, kita ini satu bangsa, satu saudara. Nah, seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Sarah, apakah jawabannya sudah pas atau masih mau ditambah? Menurut saya sudah pas. Terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Sebenarnya bisa dulu. Bisa satu. Baiklah, pertanyaan Aldi akan dijawab oleh Gita. Dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gita Salsabila akan menjawab pertanyaan dari Aldi, yaitu mengapa pengembangan karakteristik multikultural pendidikan diperlukan. Hal tersebut dikarenakan dengan pendidikan multikultural dapat membekali peserta didik untuk bersedia menerima kelompok lain sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Sehingga karakteristik multikultural tersebut diperlukan di dalam pendidikan. Apalagi di dalam pendidikan tentunya banyak sekali dan beragam orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga pendidikan multikultural tentu saja diperlukan di dalam pendidikan. Agar di dalam pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Aldi atas jawabannya? Apakah sudah pas?
Untuk pertanyaan dari Tari, apakah bisa ditulis di kolom chat? Mohon maaf, tadi untuk pertanyaannya pertanyaan Tari atau pertanyaan Loris? Baiklah, untuk pertanyaan dari Esra akan saya jawab sendiri. Bagaimana cara memanusiakan manusia dengan banyaknya sekarang generasi muda yang melanggar aturan bahkan tidak terima dengan adanya perbedaan? Caranya yaitu kita harus saling menghormati dan menghargai sebagai sesama makhluk. Baik itu menghormati suku, ras, status sosial, agama, warna kulit, dan lain-lain. Selanjutnya, bisa dengan cara menolong orang yang sedang kesusahan. Misalnya, kita ikut memberikan donasi untuk korban-korban yang terkena musibah. Dan selanjutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan berteman dengan siapa saja, maksudnya tidak memilih-milih pertemanan. Memanusiakan manusia bisa diwujudkan dalam lingkungan terkecil, misalnya lingkungan pertemanan. Jadilah pertemanan dengan siapapun tanpa melihat latar belakang keluarga mereka, sebab pada dasarnya semua orang memiliki nilai dan kedudukan yang sama sebagai manusia. Sekian, bagaimana untuk Esa? Iya, jawabannya pas. Mungkin dari jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi ada yang ingin disanggah atau ditambahkan untuk teman-teman?
Baiklah, jika tidak ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman, kami lanjut untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulan akan dibacakan oleh Martin. Padanya disilakan. Adapun kesimpulan dari materi kami tadi yaitu ada 3 kunci yang menandai adanya pendidikan multikultural, yaitu pertama proses pengembangan sikap dan tata laku, kedua menghargai perbedaan keragaman budaya, ketiga menghargai terhadap budaya lain. Kata kunci tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan konsep Islam dalam memahami pendidikan multikultural. Selanjutnya, model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keberagaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam program pendidikan multikultural dan beberapa tempat di Australia dan Kanada terbatas pada keberagaman budaya yang ada, jadi terbatas dengan dimensi kognitif. Selanjutnya, saat strategi telah diterapkan, maka akan diketahui apakah gagal atau berhasilnya pada organisasi tersebut. Menurut Iskandar Wiryokusumo, mengembangkan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian seimbang, utuh, dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan, serta kemampuannya. Sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkat, mengembangkan dirinya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat mutu, kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya kayak mana, woi? Woi. Halo. 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 Siapa nih halo? Halo.